Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, kita sampai pada sloka 149, pembacaan dan memahami kitab Sara Samuscaya, Himpunan Begawan Wararuci. Tema kali ini adalah Asteya dan Susila. Asteya artinya tidak mencuri, dan susila artinya perilaku kita yang baik. Untuk umat sedharma yang baru tahu channel ini, pembacaan dan pembahasan kitab Sara Samuscaya ini saya baca sloka dalam bahasa Jawa kuno, dan kemudian saya beri terjemahannya disesuaikan dengan bahasa Jawa kuno, dan kemudian komentar kecil. Mari saya mulai dengan sloka 149. Ya puan mangke kraman ikang wong ngalap mas ning mamas, maka panghade kesaktinya kueh ning hambanya, tatan mas nika juga inalap nika. Apa pua dharma arta kamen nika milu kalap denika. Apabila dalam kehidupan ini ada orang yang merampas kekayaan orang lain dengan mengandalkan kekuasaannya, maka akibatnya besar. Bukan saja kekayaan yang dicurinya saja yang terampas, tetapi kekayaan dan kebajikan dalam dirinya juga akan hilang. Sloka ini mengajarkan orang agar tidak mencuri atau perbuatan sejenis itu seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, apalagi memeras, merampok, dan sebagainya. Karena akibatnya pada saatnya nanti bukan saja harta yang dicari dengan jahat itu yang hilang, namun hartanya sendiri juga hilang. Bahkan mereka tidak akan mendapatkan kesenangan, justru kenistaan yang diperolehnya. Lagi pula ada perasaan takut sepanjang masa. Dalam kehidupan modern sekarang ini, pejabat yang korupsi banyak mengalami nasib seperti ini. Hartanya dirampas negara, termasuk yang mungkin didapatnya dengan cara baik. Dan kenistaan melekat pada diri dan keluarganya. Sungguh kasihan. Saya lanjutkan membaca sloka 150. Kunang ikang wong tapuan hana pua inalapnya, drapianing asing-asing, ye ika wastuning tan hana ketakutnya, lelasing separanya, kunang ikang maling ngarannya, sekwancan sarwa sang saya iria, nihan padanya kadi keramaning merga mara ring grama. Adapun orang yang tidak pernah mencuri kepunyaan siapapun, sama sekali tak punya perasaan takut, dan semua orang yang didatanginya merasa senang tanpa was-was. Adapun seseorang yang suka mencuri, anggota keluarganya sendiri pun tidak percaya keadaannya sama dengan binatang liar yang masuk ke desa. Jadi betapa terkucilnya orang-orang yang diketahui punya sifat suka mencuri. Mereka dijauhi orang, termasuk sanak keluarganya sendiri. Saya lanjut ke sloka 154. Kelu tikang prasida dribya, mas manik ngarannya, lingsang pandita, perhatikannya sitan mahyun mamatya matyani, sitan droni, si mujara kenang satya, nahan tan dibra wastuning mulia, lingsang maha purusa.
Tiga hal yang dianggap harta kekayaan bagi orang-orang yang bijak yang harus kita miliki, yakni tidak suka menyakiti atau membunuh, tidak suka berkhianat, dan setia pada kata-kata. Inilah harta kekayaan yang mulia. Di sloka ini disebutkan, harta yang utama itu bagi orang bijak. Dalam sloka ini disebut kata pandita. Bukanlah uang, emas, barang berharga, tapi sifat ulas asih, perbuatan yang tidak menyakiti dan membunuh, kejujuran, perkataan yang benar. Harta seperti inilah yang tidak akan pernah dapat dicuri oleh siapapun. Saya lanjut ke sloka 152. Apa nikang ulah manulung ring kadang warga, katakan lara prihati, yaning mitra kuning, ring mamara seraya, ya ike kerpengarania, ukas ning inutama ike. Karena perbuatan menolong keluarga yang sedang sakit dan kesusahan, menolong orang yang teraniaya dan butuh perlindungan adalah sangat utama. Sloka ini adalah contoh dari perbuatan ulas asih tadi, seperti yang disebut pada sloka sebelumnya. Ini adalah sifat-sifat yang bisa disebutkan sebagai harta kekayaan paling utama. Saya lanjut ke sloka 153. Ikang kaparadaran sarwa dayani tan ulah kena ike, haywa angulakan asing amuhara alpa yusa. Jangan menggoda wanita lain, apalagi berbuat curang. Itu adalah perbuatan yang memperpendek umur. Dalam sloka pendek ini, menggoda wanita lain itu dimaksudkan seperti istri orang atau wanita-wanita yang memang tidak ada hubungan dengan keluarga kita. Berbuat curang bisa disebutkan sampai pada perbuatan memperkosa. Kalau dilakukan, akan membuat hidup kita berumur pendek. Saya lanjut ke sloka 154. Ya tematangnya, sang pradnya, sang susila, sang ruh ring parinjenana, sang ayun dirgayusa, tar lamban-lambani juga sira, magenang-genang keparadaran. Oleh karena itu, yang ingin menjadi orang arif bijaksana, berkesusilaan, berilmu pengetahuan utama, dan bagi mereka yang ingin berumur panjang, jangan pernah berpikir untuk melakukan godaan kepada wanita lain. Sloka ini sudah jelas bahwa menggoda wanita, apalagi sampai melecehkannya, sampai memperkosanya, adalah sangat berdosa. Saya lanjut ke sloka 155. Lawan tewih ikang sikaning haras muang strining wong, yanta ketemu ikang parestri, tanpa hiwih dewannya baca netah, mangkana ring awasi wisi, ya ta niat niketan pahi, mangkana puya apa tepalaning peristri kenginakan. Kenikmatan bercumbu dengan istri sendiri dan dengan wanita lain boleh jadi tidak ada bedanya. Namun mereka yang tidak takut bencana boleh memikirkan untuk bersenggama dengan istri orang. Tetapi bagi yang takut akan datangnya bencana,
Jangan sekali-kali berpikir untuk itu. Sesungguhnya penekanan sloka ini, jika kita mengacu kepada sloka dalam bahasa Sanskerta, adalah bencana yang mengancam itu. Nikmatnya mungkin sama saja, nikmat dalam sekejap, tetapi akibatnya jauh berbeda. Ada bencana mengancam jika bercumbu dengan wanita lain yang bukan istri sendiri. Sloka-sloka ini sudah menginjak kepada masalah kesusilaan. Mari saya lanjutkan ke sloka 156. Matang nian kada kening wong, tan wak kaya manah kawarjana makolahang asu bekarma. Apa nikang wong mulahake ikang hayu tinemunya. Ya puan hala pinakolahnya, hala tinemunya. Oleh karenanya, beginilah yang dilakukan oleh orang-orang bijaksana. Jangan biarkan pikiran, kata-kata, dan perbuatan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kebaikan akan dibalas kebaikan, sedangkan kejahatan pasti berpahala celaka dan kenistaan yang didapat. Sloka yang amat gamblang. Saya lanjutkan saja ke sloka 157. Ikang kepatianing sarwa bawa, haywa juga nulahaken, maka sadanang trikaya, nang kaya wok mana, kunang prihen ye tring trikaya, anugraha lawan dana juga. Apaan ye ike sila ngarannya, lingsang pandita. Janganlah berbuat yang menyebabkan kematian setiap makhluk lain dengan alat trikaya kita, yaitu perbuatan, perkataan, dan pikiran. Lakukanlah trikaya yang baik. Yang dimaksudkan dalam sloka ini, jangan sampai kita berpikir untuk membunuh makhluk. Jangan berkata-kata sampai berakibat terbunuhnya makhluk. Dan jangan melakukan perbuatan yang membunuh. Pikiran, perkataan, dan perbuatan hendaknya selalu dikaitkan demi kasih sayang dan kebajikan. Saya lanjut ke sloka 158. Apa nikang dharma, satya, maryada yukti, kesaktin, sri, kinan niscayan ike, sila tuyan hana. Kebajikan, kesetiaan, hukum-hukum kehidupan, kekuatan batin, kekayaan, ketekunan, semua ini adalah dasar-dasar perbuatan susila. Karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk melakukan kebajikan, kebenaran, dan kesusilaan. Mereka yang taat akan mampu menguasai dan memahami tujuan dari ciptaan semesta raya ini oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya lanjutkan ke sloka 159. Apa niking tribuana tui, kinat niscayaken ikang elah, kak kewasewi, denike sang apagaring silayukti. Apaan tan hana tan katekan denikang sang susila. Sebab triloka ini akan tunduk dan dapat dikuasai oleh orang yang beretika dan bertata susila baik. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dapat dicapai oleh orang yang teguh dan taat pada susila dan etika.
Susila dan etika yang baik akan menjadi landasan dalam hidup di dunia ini. Mereka yang melanggar susila dan tidak beretika akan sulit mendapatkan hidup yang tenang dan damai, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan nanti. Lanjut ke sloka 160. Sila ketikang pradana ring dadi wong, hana pravritining dadi wong dusila. Aparanta prayojana ke ring urip, ring wibawa, ring kepratnyaan, apaan wertei kekabeh, yan tan hana sila yukti. Perilaku yang baik atau susila adalah dasar mutlak dalam kehidupan sebagai manusia. Bagi orang yang tidak berbuat baik, sia-sialah kehidupannya sebagai manusia. Segala kekuasaan dan kepandaiannya tidak berguna jika tidak dilandasi oleh perbuatan susila. Sloka ini menekankan manusia menjadi utama karena kesusilaannya. Dan sesungguhnya kelahiran manusia bertujuan untuk melaksanakan kesusilaan itu. Kekuasaan dan kebijaksanaan menjadi tanpa guna jika tidak dijabarkan dengan tindakan-tindakan yang susila. Saya lanjut ke sloka 161. Yadyapi brahmana tua tui yan dusila dan yoga kata wanggana mon sudra tui dharmika susila pujan katwangan juga keling sang yang haji. Meski brahmana yang telah lanjut usia sekalipun, jika ia tidak memiliki perilaku susila, untuk apa disegani? Biarpun ia orang miskin dan dianggap hina, jika perilakunya susila, ia sungguh patut dihormati dan disegani. Demikian kata sastra suci. Brahmana yang dimaksudkan dalam sloka ini adalah orang-orang yang nampak luarnya berpendidikan, menjadi tokoh di masyarakat, menjadi pemimpin sosial. Namun, kalau perilakunya tidak baik, kehormatannya akan jatuh dan orang tidak segan kepadanya. Sebaliknya, orang sederhana, miskin, tidak punya apa-apa, kalau perilakunya baik, itulah orang yang dihormati. Saya lanjut ke sloka 162. Prawerti rahayu kita sadaning ramaksan dharma. Yapuan sange yang haji, jedana panggah iketana sedana ring karak senira. Kunang ikang rupa, ri raden pangkraksia irike. Yapuan kasujanan, kasusilan sadananing rumakseike. Kebenaran dan kebajikan dijaga dengan perilaku yang baik. Sastra-sastra suci dijaga dengan keteguhan hati dan pikiran. Kerupawanan fisik dijaga dengan kebersihan. Sedangkan kelahiran mulia dijaga dengan budi pekerti dan susila yang baik. Sloka ini sudah jelas tanpa perlu perumpamaan lagi. Saya lanjut saja ke sloka 163. Ulah rahayu marahetunikang wong kinauruhan, kasujana mananya, ya diapin hilang katang kewangan, yan susila ikang wong nan kinauruhan muang kawangan nika. Orang-orang keturunan mulia dikenal melalui tingkah lakunya yang baik.
walaupun asal-usul keturunan seseorang itu telah hilang termakan zaman. Melalui kelakuannya yang susila, pastilah ia keturunan orang-orang mulia. Jadi kemuliaan seseorang itu tercermin dari perilakunya. Kalau perilakunya buruk di masyarakat, meskipun dia keturunan bangsawan, dia tetap saja disebut manusia tidak mulia. Saya lanjut ke sloka 164. Apaan sang yang catur weda saha sadango panganira, sang yang sangkia, sang yang purana, lawan ike kasujanman ikang kula kuneng, ike tekabeh, dan ketemu palan ike dening kadusihan kalingana. Werta rohnya ngaji lawan kasujana mane. Pengetahuan tentang pustaka suci Weda yang 4 dengan ke-6 cabang-cabangnya, Wedanga, Sakya, Purana termasuk kebangsawanan seseorang, semuanya tidak ada guna jika kelakuan orang itu tidak senonoh. Percumalah kepandaian dan kebangsawanan itu. Nah, sloka ini mempertegas kembali betapapun pandainya orang mempelajari dan menguasai kitab catur Weda, menguasai Wedanga dan berbagai puruna, memiliki terah kebangsawanan, kalau orang itu jahat, tidak ada gunanya. Saya lanjut ke sloka 165. Lawan tewaneh darunang ikang kadang kula gotra matulung menganesaken sangkeng kaprihati mangkanang masal wiring debe mangkanang kasujanman mangkanang aji mangkana sang yang mantra mangkanang wirya dan wenang juga ke manulung kuneng wenang manulung kasusilan juga. Apaan prasida wenang mademing duka ring parelok ke delake. Dan lagi tak mampu kaum kerabat itu akan menolong melepaskan kedukacitaannya, harta benda dan kebangsawanannya, juga ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Yang dapat menolong hanya kesusilaan yang baik dari orang itu. Ditegaskan dalam sloka ini, tidak ada sanak dan keluarga yang dapat membebaskan orang dari rasa sedih. Kesedihan hanya dilenyapkan oleh diri sendiri melalui tindakan berperilaku yang baik, yang susila. Lanjut ke sloka 166. Hana te wong mangke kramania maweh anugraha masuk ke agawe bodana reng wong daridra enak te ya manahnya ika te wong mangkana werdi anaknya putunnya weke wetnya tekeng wenang-wenangnya lawan kocapani lekasnya ring hayu. Mereka yang suka memberi pengetahuan kepada orang bodoh, menghibur orang yang sedang dirundung duka dan kesedihan, melindungi orang yang ketakutan dan terancam, suka membantu kesusahan orang-orang miskin. Mereka yang seperti ini akan dimuliakan dalam hidup dan matinya. Ini adalah contoh-contoh dari berperilaku susila itu, memberi pengetahuan, menghibur orang susah, ia akan dimuliakan dalam kehidupannya. Saya lanjut ke sloka 167. Len sang kerike, hana ye mangke kramania, musuhnya toi, salwiring makira-kira ring hala, dina alara keteken perinati,
Mara taya maminta sarana iria, tinulungnya taya. Ikang mangkana keramannya, ya ika Purushotama ngarannya, tuhu sarjana wisesa ning wong. Biarpun orang itu pernah menjahatinya, pernah menghina, membuat kita sengsara, jika mereka datang untuk minta pertolongan, akan tetap ditolong oleh orang yang berbudi luhur dan utama. Di sloka yang terakhir dengan tema Asteya tidak mencuri dan susila berkelakuan yang baik, bahwa orang yang mulia tak akan pendendam. Orang yang pernah menjahatinya, pernah menghina, tetapi jika suatu saat orang itu meminta pertolongan, tetap ditolongnya. Itulah keluhuran seseorang yang bisa memanfaatkan kesalahan orang lain, jauh dari sifat-sifat dendam. Umat sedharma yang baik, kita akhiri di sloka ini dengan tema susila, dan selanjutnya kita akan bertemu dengan sloka yang sangat penting untuk kekinian kita. Bagaimana bersedekah yang baik? Kepada siapa kita patut bersedekah? Atau dalam istilah kita adalah dana punya. Ikuti terus pembacaan sloka-sloka Sara Samusjaya ini sambil kita mencoba memahami isinya. Karena itu sebaiknya subscribe channel ini. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi 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 Om.